Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi tugas pekerti dari narasumber Pak Eko Risdianto dengan judul Perencanaan Anggaran Kontingensi di Rumah Sakit. Rumah sakit adalah lembaga sosial yang sifatnya non-profit. Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya. Nah, perencanaan anggaran kontingensi di rumah sakit ini diperlukan ketika terjadi hal-hal yang di luar keadaan. Kenapa? Kontingensi itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi ataupun tidak terjadi. Tetapi bila terjadi sesuatu hal, rumah sakit harus menangani pasien yang datang ke rumah sakit itu dalam bentuk dan kondisi apapun. Nah, bagaimana rumah sakit bisa melakukan tindakan ataupun pelayanan tersebut bila dia tidak mempunyai anggaran yang tersedia? Sarana prasarana, tempat, terutama tempat itu sangat penting harus tersedia di rumah sakit ketika terjadi keadaan-keadaan darurat atau emergensi untuk melakukan pelayanan-pelayanan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit. Nah, ini salah satu contoh ruang isolasi Pinere saat terjadi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Nah, tidak semua rumah sakit langsung bisa men-setting kebutuhan pasien COVID seperti yang kita lihat pada gambar seperti ini. Ini ada salah satu rumah sakit pada beberapa bulan setelah COVID, mereka langsung membuat perencanaan untuk men-setting sebuah ruangan khusus untuk pasien-pasien yang terkena COVID, sehingga antara pasien COVID dengan pasien umum yang non-COVID itu sangat jauh letaknya dengan memberikan pelayanan yang maksimal, yang seperti yang kita lihat seperti gambar ini. Seperti gambar berikutnya, kita di sini bisa melihat adanya bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana kebakaran. Nah, ini masyarakat yang terkena imbas, mereka kan butuh pelayanan kesehatan. Nah, minimal mereka pergi ke puskesmas yang dekat. Nah, bila puskesmas yang terdekat tidak mampu memberikan pelayanan ataupun pertolongan yang maksimal, otomatis puskesmas itu akan merujuk ke rumah sakit. Nah, pasiennya akan dilayani di rumah sakit. Lanjut, pada gambar selanjutnya kita bisa melihat di sini adanya simulasi kebencanaan. Simulasi kebencanaan ini bisa dilakukan atas dasar adanya perencanaan biaya untuk kebencanaan. Nah, biaya ini biasanya dialokasikan bisa dari anggaran-anggaran khusus ataupun anggaran-anggaran rutin yang sifatnya kontingensi. Nah, setelah terjadinya seperti bencana tsunami di Aceh, bencana gempa di Jogja, dan terjadinya musibah longsor tempat lainnya. Banyak rumah sakit sekarang sudah menganggarkan tentang biaya-biaya simulasi ini. Kenapa ini dilakukan? Adalah untuk mempercepat proses penanganan terhadap pasien-pasien yang terkena imbas akibat adanya bencana. Perencanaan anggaran kontingensi di rumah sakit. Sebagaimana sudah kita jelaskan dan sudah kita lihat pada gambar-gambar di atas, di sini kita bisa melihat bahwa perencanaan anggaran kontingensi di rumah sakit adalah proses penting untuk memastikan kesiapan finansial dalam menghadapi situasi tak terduga seperti bencana alam, wabah penyakit, atau krisis lainnya. Nah, anggaran kontingensi merupakan dana cadangan yang dapat digunakan untuk menutupi biaya tak terduga yang tidak termasuk dalam anggaran operasional reguler rumah sakit. Jadi dipisahkan, anggaran operasional dengan anggaran kontingensi itu dipisahkan. Tidak semua organisasi ataupun rumah sakit pada awalnya mempersiapkan hal ini.
seperti kita lihat pada saat terjadinya COVID-19 kemarin, secara nasional itu anggaran-anggaran untuk biaya-biaya lainnya yang tidak bersifatnya emergensi itu dialokasikan untuk kebutuhan COVID, sehingga hampir seluruh rumah sakit dalam penanganan pasien-pasien COVID, mereka tidak bermasalah dengan biaya ataupun anggaran. Dan bagi pelaksana pelayanan, dokter, perawat, dan seluruh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, mereka mendapat insentif yang luar biasa. Slide selanjutnya, tentang langkah-langkah perencanaan anggaran kontingensi di rumah sakit. Untuk langkah-langkah ini ada sekitar 7 langkah. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi risiko. Nah, dalam melakukan identifikasi risiko ini kita akan melihat bahwa risiko itu bisa berupa eksternal dan maupun internal. Sehingga kita harus melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi operasional rumah sakit. Nah, contohnya untuk yang risiko eksternal seperti bencana alam, pandemi, pemadaman listrik, dan risiko internal adalah kegagalan sistem IT dan kebakaran di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dampak risiko. Pada evaluasi dampak risiko ini kita menilai dampak finansial dari setiap risiko yang diidentifikasi. Seperti tadi, ketika terjadi risiko internal kegagalan sistem IT, ini sangat berdampak terhadap pelayanan rumah sakit. Kenapa? Pasien dari dia masuk ke rumah sakit, kemudian keluar ke rumah sakit dalam bentuk sehat ataupun dia pulang dalam keadaan mati, itu semua menggunakan fasilitas sarana prasarana dari IT. Dari dia masuk sampai dengan pasien itu keluar. Nah, ini melibatkan perhitungan biaya tambahan yang mungkin diperlukan untuk penanggulangan pada situasi darurat tersebut. Ini sangat penting untuk menghindari terhentinya pelayanan yang tidak diharapkan. Yang ketiga, kita menentukan besaran anggaran kontingensi. Untuk menentukan besaran anggaran kontingensi ini, kita harus melihat dari dampaknya. Berdasarkan analisis risiko dan dampak, penentuan besaran dana yang diperlukan untuk dialokasikan anggaran kontingensi adalah biasanya sebesar beberapa persen dari total anggaran operasional tahunan rumah sakit. Biasanya lebih fleksibel, kita menganggarkan lebih kurang 10% dari total anggaran operasional yang ada di rumah sakit. Yang keempat, yaitu menyusun rencana aksi darurat. Nah, untuk penyusunan rencana aksi darurat ini, kita mengembangkan rencana tindakan yang jelas untuk berbagai situasi darurat. Untuk situasi darurat yang bagaimana? Kita bisa memprediksikan kira-kira dalam setahun itu yang umum yang akan terjadi apa misalnya. Kita harus membuat secara detail item per item dari jenis tindakan sampai dengan kebutuhan operasionalnya keseluruhan. Kemudian rencana ini harus mencakup prosedur evakuasi, koordinasi dengan pihak berwenang, dan strategi komunikasi internal dan eksternal. Nah, untuk semua menyusun rencana aksi darurat ini seperti kita buat termaktub di dalam hospital disaster plan. Di dalam hospital disaster plan ini juga termasuk dalam menyusun rencana aksi darurat. Jadi dalam penghitungannya sama dengan kita menghitung rencana bisnis anggaran rumah sakit untuk biaya operasional. Yang kelima adalah mekanisme penggunaan dana kontingensi. Pada dasarnya, setiap penggunaan dana itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Nah, untuk dana kontingensi ini, kita menetapkan prosedur dan kriteria yang jelas untuk penggunaan dananya. Ini termasuk proses persetujuan, pelaporan, dan pemantauan penggunaan dana. Jadi sebelum dana
ini dioperasionalkan, kita dana ini harus dalam bentuk sebuah dokumen, sama seperti kita menggunakan dana BLU. Dana BLU itu dikeluarkan sesuai dengan dokumen anggaran BLUD. Nah, mungkin nanti untuk dana kontingensi ini seperti itu juga, dia ada dokumen tersendiri sesuai dengan apa? Sesuai dengan perencanaan dana-dana tersebut kemana saja dipergunakan. Kemudian penyimpanan dan likuiditas dana. Dana untuk kontingensi ini dia harus bersifat likuid. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah mendadak. Jadi menyimpan dana kontingensi ini harus dalam bentuk yang mudah diakses dan likuid, seperti kita menyimpan uangnya di bank, dalam bentuk giro atau investasi jangka pendek dalam bentuk deposito, sehingga dapat digunakan segera sesaat dibutuhkan. Kemudian review dan evaluasi berkala. Untuk review dan evaluasi berkala ini, kita melakukan tinjauan dan evaluasi berkala terhadap anggaran kontingensi ini dan rencana darurat. Nah, ini memastikan bahwa anggaran dan rencana selalu relevan dengan kondisi terkini dan perubahan risiko. Nah, untuk review ini kita harus sesuaikan dengan mekanisme penggunaan dana tadi. Nah, jadi antara review dan evaluasi ini sangat terkait dengan poin 5. Sebagai contoh implementasi untuk penganggaran anggaran kontingensi ini bisa kita lihat di sini, yaitu misalnya untuk anggaran kontingensi bencana alam. Kita harus membuat dalam bentuk dokumen anggarannya dengan memberikan kebutuhan-kebutuhannya, misalnya ini untuk evakuasi pasien, perbaikan fasilitas yang rusak, penyediaan layanan medis darurat. Nah, untuk penyediaan layanan medis yang darurat ini kita harus melihat lagi kalau misalnya itu sifatnya outbreak ataupun nanti adanya karena banjir ataupun longsor, itu kan membutuhkan ruangan tempat yang luas. Kita harus melakukan perencanaan pengadaan tendanya ataupun camp, kemudian alat-alat kesehatan, tempat-tempat tidur yang sesuai untuk emergensi. Ini untuk apa? Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan untuk pasien-pasien darurat. Kemudian anggaran kontingensi untuk wabah penyakit. Nah, untuk wabah penyakit, kita yang paling utama adalah kita harus adakan APD, alat pelindung diri khusus untuk tenaga-tenaga pemberi pelayanan kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi kemudian obat-obatan serta peningkatan kapasitas pada unit perawatan intensif. Jadi kadang-kadang pasien-pasien disaster, kebencanaan ini banyak yang harus dirawat di ruang-ruang intensif. Jadi kita harus meningkatkan dan menganggarkan biaya untuk peningkatan kapasitas para petugas. Selanjutnya, manfaat perencanaan anggaran kontingensi di rumah sakit. Pada dasarnya rumah sakit itu ada beberapa sumber dana yang didapat. Yang pertama adalah sumber dana dari APBN, sumber dana dari APBD, sumber dana dari Badan Layanan Umum dengan berlakunya sistem BLU. Kemudian ada dana-dana hibah lainnya juga yang ada di rumah sakit. Nah, jadi manfaat perencanaan anggaran kontingensi di sini ketika terjadinya kontingensi, rumah sakit itu tidak panik lagi. Mereka sudah punya kesiapan finansialnya. Yaitu rumah sakit memiliki dana yang cukup untuk menanggulangi situasi darurat tanpa mengganggu anggaran operasional rutin lainnya. Kemudian meningkatkan kepercayaan. Nah, kepercayaan siapa? Di sini kita bisa menunjukkan kepercayaan kepada karyawan, pada pasien, dan pemangku kepentingan bahwa rumah sakit kita siap menghadapi situasi yang tak terduga. Jadi ketika terjadi kontingensi itu tidak panik. Kemudian meminimalkan gangguan. Di sini memastikan bahwa layanan medis tetap berjalan dan tidak mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan pasien. Jadi bila ada terjadi hal-hal yang terjadi kontingensi itu untuk pasien-pasien yang reguler biasa dia tetap dilayani sebagaimana mestinya. Kenapa? Dari segi sarana prasarana, SDM dan anggaran kita rumah sakit sudah sangat memperhitungkan ketika terjadi hal-hal yang kontingensi. Nah, kesimpulannya
ketika anggaran kontingensi ini dapat direncanakan dengan baik, maka manajemen risiko rumah sakit terhadap kontingensi itu dapat diminimalkan. Nah, kenapa? Karena perencanaan anggaran kontingensi ini yang baik adalah bagian dari integral manajemen risiko rumah sakit dan memastikan bahwa institusi dapat bertahan dan cepat dalam pemulihan dari kejadian-kejadian yang tak terduga. Kemudian pelayanan rumah sakit dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu kepanikan. Ini contoh emergency set untuk bencana. Di sini berisi alat-alat, barang, dan modul-modul cara mengatasi pasien-pasien bencana. Jadi ketika terjadi bencana, kita bisa melakukan pertolongan pertama secara sederhana dengan menggunakan emergency set seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi perencanaan anggaran kontingensi rumah sakit ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.